Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Istiqomah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada pada sebuah bulan yang dilahirkan pada bulan tersebut manusia termulia, seorang utusan, bukan utusan yang biasa, utusan termulia, yakni bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama perhatikan sebuah hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah tentang kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi utusan, bahkan sebaik-baik utusan. Apa kira-kira keistimewaan Nabi yang diberikan oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahr wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salat falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kaffah wa u'titu asy-syafa'ah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 keistimewaan yang disebutkan Nabi, yang itu Allah berikan hanya kepada Nabi, yang tidak Allah berikan kepada salah seorang pun Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, Nabi diberikan pertolongan dengan rasa takutnya musuh kepada Nabi dengan jarak 1 bulan perjalanan.
hendak melakukan peperangan, maka musuh sudah gentar sejak sebulan menjelang peperangan, merasa takut, ketir dan khawatir dengan pasukan umat Islam, pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terbukti dan terjadi di saat perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Pasukan Muslim hanya berjumlah 313, sementara kaum kafir berjumlah 1000, tetapi kemenangan diperoleh oleh pasukan Muslim. Inilah keistimewaan pertama yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi manapun sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, keistimewaan itu adalah bumi dijadikan seluruhnya terhampar sebagai masjid. Maka ketika seseorang dipanggil untuk melaksanakan sholat, ia bisa sholat dimanapun. Inilah keistimewaan kedua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati azan dimanapun. Bahkan dalam konteks Indonesia, negara yang mayoritas agama Islam, mungkin per jarak 1 kilometer kita akan menemukan masjid dengan mudah. Seluruh bumi dihamparkan suci dan bersih yang bisa dijadikan tempat sujud. Ada pelajaran penting di sini. Para alim yang saleh, ia menjadikan rumahnya tempat sujud, menjadikan setiap lantai, sudut, alas rumahnya pernah ditandai bekas sujud, atharis sujud. Setiap titik, setiap jengkal dari rumahnya itu dijadikan tempat sujud. Mulai dari ruang tamu, ruang tengah, kamar, bahkan dapur, kecuali kamar mandi atau WC yang tidak dijadikan tempat sujud. Itu menandakan apa? Ini untuk dijadikan bukti dan saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah ahli sujud dan menjadikan bumi sebagai tempat sujud. Yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah ghanimah dihalalkan untuk Nabi. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Di zaman terdahulu itu tidak diperkenankan untuk para nabi, tetapi bagi baginda Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain adalah kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Ibrahim untuk Bani Israil, sementara Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh kaum. Bahkan Nabi Musa, seandainya saya hidup di masa Nabi Muhammad, saya akan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun disampaikan oleh Al-Quran bahwa diutusnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi diutus tidak hanya memberikan rahmat terhadap sesama muslim, tidak, bahkan terhadap orang yang berlainan agama. Kita tahu kisah yang sangat populer, Nabi bahkan menjenguk orang yang setiap harinya meludahi Nabi ketika Nabi hendak berangkat ke masjid. Ini kenapa? Karena akhlak Nabi bukan lagi akhlak yang mulia,
innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Al-Qur'an, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Di atas itu. Nabi menebar rahmat tidak hanya kepada sesama muslim, tidak hanya kepada sesama manusia. Kita tahu Nabi pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi yang sedang digotong untuk dikebumikan. Nabi juga melarang kita untuk membuang air, membuang kotoran sembarangan lubang, karena itu bisa jadi tempat hidup makhluk Allah yang lain. Maka tepat sekali Nabi datang adalah untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam, bahkan termasuk untuk alam jin. Yang terakhir, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain adalah Nabi diberikan hak kewenangan untuk memberikan pertolongan di akhirat kelak atau memberikan syafaat. Hadirin yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita terlahir dari awal sampai wafat, hidup kita isinya taat terus tanpa ada maksiat sedikit pun, tanpa ada dosa sedikit pun, itu tidak akan pernah dapat membeli surganya Allah. Karena apa? Karena dalam kitab Jauhar Tauhid dikatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, melainkan fabimahdil fadli, karena keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan Allah itu bisa jadi melalui syafaat atau pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, kita tidak perlu iri jika mungkin kita sering mendengar sebuah kisah seorang pelacur yang ia akan disiapkan surga, padahal dia seorang pelacur. Karena apa? Karena dia rela membuka sepatunya mengambilkan air minum untuk anjing yang sedang sangat kehausan. Ia diberikan surga oleh Allah. Tidak sepatutnya kita iri. Kenapa pelacur bisa diberikan demikian sementara kita tidak? Kalau begitu kita tidak perlu beramal. Kalau amal kita tidak menjadi masuk surga, tentu itu kesimpulan yang salah. Karena amal saja tidak menjamin masuk surga, apalagi orang yang tidak beramal. Dan tentu karena surga diberikan oleh Allah berdasarkan kemurahannya, berdasarkan keutamaannya, berdasarkan keridhoannya, maka lakukanlah amal kita untuk menggapai ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, surga akan diberikan. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi syarrafal amra wasya'na. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin.
قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة